Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fuad Hasan, saya mahasiswa Universitas Terbuka untuk Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang praktik pembuatan database rumah sakit dengan menggunakan PHP MyAdmin. Nah, di sini ada 3 poin utama, yaitu memahami cara implementasi IRD ke dalam database MySQL atau MariaDB milik PHP MyAdmin. Yang kedua, membuat dan mengolah tabel secara relasi antar tabel di PHP MyAdmin. Dan yang ketiga, melakukan manipulasi data atau DML menggunakan SQL. Atau di sini SQL query mungkin. Nah, ini untuk IRD rumah sakitnya. Lalu di sini ada database rumah sakitnya. Sekarang kita akan membuatnya di PHP MyAdmin. Oke, kita mulai dengan pembuatan database. Di sini kita buat misalnya rumah sakit. Kita buat, oke, kita bikin table, misalnya kita buat table administrator. Administrator itu punya berapa field nih? 3 field, yaitu ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Nah, di sini kita bisa taruh 3 field. Sini ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Di mana ID itu menggunakan integer dengan length 3 atau panjang nilainya 3, nama admin varchar dengan panjang 30, dan waktu jaga varchar dengan panjang 100. Nah, jaga varchar dengan panjang 100. Oke, benar. Sekarang tinggal kita simpan. Nah, selesai. Sekarang masuk ke pembuatan tabel. Kita buat tabel dokter. Nah, di sini dokter itu ada ID dokter, tabel dokter. Dokter itu ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan waktu jaga. Nah, di sini kita masukkan ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir. Nah, ini kan kurang nih, kita tinggal add aja. Misalnya kurangannya 3. Tanggal lahir, nomor HP, di sini spesialis, dan waktu kerja. Kita bisa menggunakan integer 3, primary key. Oh, yang tadi kita lupa primary key ya. Kita lupa auto increment. Nah, nama dokter ini kita bisa tulis varchar 30, alamatnya varchar 100, tanggal lahir date, nomor handphone varchar 15, spesialis kita masukin varchar 15, dan waktu kerja kita tulis varchar 100. Ya, sudah sesuai ya. Waktu kerja varchar 100. Tinggal kita submit aja. Simpan. Oke. Kita balik ke table administrator. Tadi kita lupa menggunakan di sini auto increment. Nah, di sininya harusnya primary key nih. Oh, berarti dari luar. Nah, udah. Sininya primary key. Kita masukin lagi table pasien. Nah, pada pasien kita memiliki field itu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis pasien. ID pasien, ID pasien, nama pasien, lalu uh, nama pasien, alamat ya, alamat, dan jenis kelamin. Nah, integer 3, linknya di sini AI, auto increment, ini varchar 30, alamat pasiennya varchar 100, jenis kelaminnya integer 1.
Nah, kenapa 1? Biasanya nih pakai 01, kayak 0 itu misalnya buat perempuan, 1 itu laki-laki. Jadi kayak buat nanti dikondisikan ketika masuk ke kondisional ketika di programmingnya, pengolahan datanya. Kita simpan. Nah, oke, sudah. Sekarang kita buat tabel pasien dokter. Nah, ini untuk menyimpan relasi antara dokter dan pasien. Pasien, dokter. Nama, nama pasien kita bisa tulis nama pasien. Oh, di sini ID. Terus ID dokter, ID pasien. Nah, di sini kita tambahin waktu periksa. Kita tambah 1 kolom lagi untuk resep. Nah, seperti ini. Ini 3, ini 3, ini 3, ini auto increment. Nah, ini nanti akan menjadi foreign key buat relasi nih. Jadi ID dokter ini nanti diambil dari tabel dokter, dan ID pasien ini diambil dari tabel pasien. Seperti itu. Nah, ini udah kita simpan. Simpan. Nah, auto increment. Nah, di sini kita ID dokter, ID pasien kita buat indexes. Kita buat indeks. Nah, jika sudah, kita buat lagi tabel untuk daftar. Kita buat daftar. Nah, tabel daftar ini antara pasien dan administrator. Ini ID daftar, dan di sini ID pasiennya, ini ID admin. Seperti itu. Nah, jika sudah, ini 3, ini 3, ini 3, ini auto incrementnya di atas, dan simpan. Nah, 2 item ini akan jadi indeks, karena nanti juga akan buat relasi. Nah, jika sudah, kita daftar, kita buat tabel 1 lagi, yaitu dokter admin. Dokter admin. Di mana di sini ada ID data, terus ID dokter, dan ID admin ya. Nah, udah di sini integer 3, ini 3, ini 3, di sini auto incrementnya. Nah, ID dokter dan ID admin ini juga akan jadi indeks. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah punya struktur tabel seperti sesuai pada gambar. Oke, kita coba desain pasien, administrator. Ini daftar di sini. Ya, ini dokter di sini, pasien dokter di sini, dokter admin di atas. Aduh, oke. Nah, oke, kalau kita lihat ini sudah sama. Ada dokter admin, ada administrator, ada daftar, ada dokter, ada pasien dokter, dan pasien. Oke, lanjut kita relasi antar tabel. Nah, dalam database rumah sakit ini diterapkan berbagai jenis relasi antar tabelnya, dan kebanyakan itu adalah many to many. Nah, relasi many to many ini tidak dapat langsung dibuat antar 2 tabel utama. Jadi kita butuh tabel penghubung atau junction table. Nah, di sini tabel penghubungnya itu eh, seperti tabel dokter admin, pasien dokter, dan daftar. Nah, itu untuk apa? Untuk menggabungkan relasi many to many ini. Seperti itu. Nah, di sini tuh kayak pasien dokter menghubungkan dokter dan pasien, atau dokter admin menghubungkan dokter dengan admin, dan daftar menghubungkan administrator ke admin gitu, ke pasien. Oke, sekarang kita akan membuat relasi database ini
masing-masing tabel ini ke ininya, apa, ke tabel relasinya. Nah, seperti ini misalnya, ini admin primary key-nya di sini, maka foreign key-nya di sini. Ini on update sama on delete-nya cascade. Kenapa on update dan on delete-nya cascade? Karena biar ketika data dari master atau dari administrator ini itu berubah atau terhapus, maka di sini pun mengikuti gitu. Nah, ini juga ke sini on update, on delete-nya cascade. Nah, lalu dari sini ke sini cascade, dan dari sini ke sini. Nah, kita lanjutin data dari dokter. Nah, ID dokter, primary-nya, foreign key-nya ini, on delete cascade, on update cascade, dan dari sini ID dokternya ke sini, on cascade, on update cascade. Nah, oke. Nah, nanti tampilannya harusnya jadinya seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sudah sesuai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Data Manipulation Language atau DML. Nah, pada DML itu ada insert, ada select, ada update, dan ada delete. Pada insert sebenarnya jika menggunakan phpMyAdmin, kita dibantu dengan fitur tambahkannya yang sudah ada UI form-nya gitu. Jadi kita untuk menambahkan data, kita tinggal input aja kayak kita input form. Nah, nanti saya akan contohkan yang menggunakan form dan menggunakan query. Misalnya di sini saya mau menambahkan pasien. Nah, di sini kita bisa pakai menu tambahkan ini. Misalnya ID-nya 1, atau di sini misalnya langsung Fuad Hasan, alamat pasiennya Jalan Jalak Harupat. Nah, di sini jenis kelaminnya 1, laki-laki. Nah, kita kirim. Nah, kenapa tadi kita coba struktur. Kita coba jelajah. Nah, padahal tadi kita nggak masukin ini nih, ID pasien, tapi tiba-tiba di sini ada. Nah, itulah kenapa tadi kita setting ID pasien itu auto increment. Jadi kita tanpa perlu menambahkan ID ini secara manual, dia akan otomatis menghitung urutan gitu. Itu fungsi auto incrementnya. Nah, itu tadi menggunakan tambahkan. Kita juga bisa menggunakan query. Nah, di sini kita pilih yang tombol select atau insert. Nah, insert into, di sini nama tabelnya, di sini fieldnya, dan kita masukin value-nya. Misalnya tadi value-nya ID-nya 2, namanya di sini Jalan. Nah, di sini karena ini perempuan maka 0. Kita bisa kirim. Nah, ini sebenarnya kita bisa kosongin juga sih. Tapi nggak apa-apa, kita kirim aja. Nah, jadi itu bisa menggunakan query, kita bisa menggunakan tambahkan untuk insert. Nah, di sini kita jelajah. Nah, nilainya 2. Jelajah ini sebenarnya yang dijalanin pun select apa untuk ini query select. Jadi kita melihat eh apa data table itu menggunakan select bintang from pasien. Tuh. Oke, itu insert. Kita bisa insert juga untuk dokter. Misalnya di sini 1, dokter Ikarus. Nah, tanggal lahirnya sini, kirim. Nah, karena ini boleh not null ya, jadi
alamat apa tuh, spesialis, nomor HP, waktu kerjanya itu bisa dikosongkan. Karena ini boleh null gitu, nullable. Oke, berarti kita bikin sekarang admin. Adminnya itu misalnya tambahkan di sini ID-nya 1, di sini Haru, Jalan Raya. Kita bikin 2 deh, 2 admin. Oke, kita buat. Nah, ini enak ya menggunakan tambahkan, kita bisa langsung add banyak. Walaupun pakai query juga bisa. Seperti itu. Nah, ini kalau di query dalam apa kalau diubah jadi SQL query ini jadi seperti ini gitu. Sebenarnya apa yang ada di sini dia menjalankan SQL query juga atau DML menggunakan query seperti itu. Nah, admin udah, dokter udah. Nah, kita bisa menggunakan daftar. Misalnya pasien atas nama Fuad mau daftar nih. Nah, ini kita masukin ID-nya. Nah, di sini kita kalau karena di sini relasi, ID pasien ini udah ada listnya. Nah, ini kemudahan ketika kita menggunakan UI ini. Misalnya kayak gini, Fuad Hasan, ini adminnya Haru. Nah, tapi kalau kita pakai query, nah seperti tadi, insert misalnya, ID daftar, ID pasien, ID admin. Nah, kita harus tahu tuh ID pasien sama ID admin yang tersedia di tabel kita itu berapa. Berapa aja gitu. Misalnya kita tadi bikin 2, oke. Tadi kan ada 1. Nah, di sini tadi kan kita ada pasien ada 2 ya. Nah, misalnya 2 untuk Rizka dan di sini adminnya juga tadi kita bikin 2. Coba kita bikin jadi angka 3, ID-nya nomor 3. Seharusnya data ini nggak ada. Seharusnya dan muncul error harusnya. Nah, karena dia nggak ketemu nih referensinya. ID admin dengan ID 3 tuh nggak ada. Tapi kalau kita bikin 2, nah dia betul. Nah, itu. Ini jadi fitur tambahkan ini memudahkan kita aja karena ketika dia relasi udah ada pilihan select-nya gitu untuk data-data yang tersedia. Jadi kita nggak mungkin salah ID untuk inputin. Nah, sekarang kita lanjut ke select. Boleh ke select. Kita masuk ke select. Nah, select itu banyak nih. Select itu banyak variannya. Ada select biasa yang biasa buat nampilkan aja, ada select bersyarat, select join antar table, select fungsi matematika, select fungsi string, select between, select like, select order by, dan select group by. Nah, kita mulai dengan select yang biasa. Nah, sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, untuk select yang biasa kita cukup masuk ke table aja dan jelajah, itu dia udah menjalankan select sebenarnya. Misal kita ke pasien. Nah, ini udah ditampilkan dengan query select, atau kita sebenarnya bisa juga dengan SQL dengan query gitu, kita kirim, nah tampil. Nah, ini bintang ini fungsinya adalah untuk memanggil semua field, untuk menampilkan semua field. Tapi kalau kita cuman pengen nama field ID pasiennya aja sama nama pasiennya, kita cukup seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi pada select di sini nama fieldnya itu kita masukkan apa aja yang mau kita tampilkan dan pemisahnya adalah koma. Nah, from ini ya nama tabelnya di sini pasien. Seperti itu. Nah, lalu kita bisa masuk ke select bersyarat. Nah, select bersyarat itu di mana kita seperti menentukan apa yang mau kita tampilkan gitu dengan menambahkan metode where, dengan menambahkan query where di sini, query. Nah, query where ini kita harus menentukan nama fieldnya dan value field dari field tersebut, misalnya ID pasien.
berarti kita butuh satu misalnya, ID pasien dengan value 1 kita tampilkan. Nah, di sini muncul hanya nama Fuad Hasan doang, kayak gitu. Nah, misalnya kita mau nambah, kita nambahin ini, kita tambahin pasien, oke. 3, kita bikin misalnya di sini namanya Arman. Arman. Dan value alamatnya Jalan Kebagusan Raya. Nah, di sini kan dia laki-laki nih. Kita kirim dulu. Oke, Arman masuk. Nah, sekarang kita where untuk jenis kelamin yang apa dengan value-nya 1. Siapa aja yang muncul ya? Select bintang where field-nya itu jenis kelamin yang nilainya 1. Nah, maka muncul Fuad Hasan dan Arman Maulana. Kalau ini kita ubah 0, yang muncul adalah si Rizka tadi, Rizka Amanda, seperti itu. Nah, itu untuk select bersyarat. Nah, selanjutnya kita bisa dengan select join antar table. Nah, select join antar table ini di mana kita memanggil field dari table lain untuk ditampilkan bersama dengan field table apa yang satunya gitu. Intinya field di table A bisa kita tambahkan kita tampilkan bersama field dari table B seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan select bintang from. Nah, ini nggak pakai bintang nih dia. Di sini kita akan select table-nya. Table misalnya pasien.name. Nah, nama pasien. Terus kita mau tadi adalah administrator nama admin misalnya. Terus kita bisa masukin administrator nama admin. Oh, atau kita bisa nama pasien ke daftar ya. Dokter admin dot dokter admin. Oh, dokter pasien. Pasien dokter dot waktu periksa. Kita bisa masukin nih waktu periksa, terus pasien dokter, resep. Nah, di sini kita perlu menambahkan from-nya. From-nya itu pasien. Terus di sini joinnya ya ke pasien dokter dengan on-nya itu dimana pasien dot id pasien sama dengan pasien dokter dot id dokter, jadi pasien. Nah, ininya harus sama nih, terus enter. Nah, di sini nggak ada karena mungkin tidak ada transaksi di pasien dokter. Nah, kita bisa tambahkan dulu. Nah, pasien dokter tambahkan. Nah, di sini kita bisa bikin satu. Sini dokter Ikarus, di sini Fuad. Waktu periksa 2025. Oh, ini waktu periksa harusnya ini date nih. Ini kita ubah dulu pasien dokter. Oke. Pasien dokter struktur waktu periksa. Di sini kita ubah jadi date. Date. Save, simpan. Oh, lainnya nggak usah ya. Periksa ubah date. Oh iya, udah otomatis. Oke, sekarang kita ke tambahkan. Sini satu Ikarus, sini Fuad, sini boleh sini. Resepnya adalah resep juga kita ubah nih, pasien dokter nih banyak yang beda nih. Resepnya itu harusnya varchar 100, struktur ubah
varchar 100 pan. Coba kita cek lagi ya. Oh, udah aman. Oke, kita tambahkan di sini 1, di sini Ikarus, di sini Fuad, ini tanggal segini. Di sini resepnya adalah asam lambung. Nah, kita kirim. Nah, kita bisa bikin langsung deh 2 deh biar datanya banyak. Arman Maulana, tanggalnya segini juga. Di sini asam urat. Nah, kita kirim. Oke, sekarang kita udah punya datanya. Sekarang kita coba cari lagi ya dengan query. Nah, muncul nih. Kita menampilkan pasien ID dengan pasien dokter ya. Nah, ini kan karena Arman Maulana punya nih ID-nya juga udah transaksi, jadi muncul dia. Seperti itu. Nah, kita juga bisa nih masukin nama dokternya. Kita tinggal nambahin aja di sininya. Di field yang mau ditampilkan. Sini kita bisa dokter dot nama dokter. Nah, nama dokter tadi di join dari si apa? Nama dokter join dokter on dokter admin dot ID dokter sama dengan dokter dot ID dokter seperti ini. Oh, ntar ada yang salah. Hmm, hmm, ntar kita cek lagi. Hmm, pasien dokter. Nah, 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 sekarang muncul juga nama dokternya. Nah, itu untuk penggunaan select dengan join. Jadi kita bisa menampilkan data dengan mengambil field dari table yang berbeda seperti itu. Tapi dia harus punya relasi gitu. Itu untuk select dengan join. Sekarang kita coba select dengan fungsi matematika. Nah, select dengan fungsi matematika itu di sini bisa ada count, ada sum, ada min, ada max. Count itu menghitung banyak baris, sum itu menghitung total jumlah, min itu mencari nilai terendah, dan max itu mencari nilai tertinggi. Nah, misalnya di sini kita mau select count. Nah, di sini kita harus nama fieldnya ID pasien misalnya from pasien. Nah, di sini countnya ada 3 karena di pasien itu ada 3 ada data di table pasien itu ada 3. Jadi munculnya 3 seperti itu. Coba kalau kita pakai sum berapa? 6. Berarti kenapa 6? 1 ditambah 2 lalu ditambah 3. Jadi 3 tambah 3 kan 6. 1 tambah 2 3 plus 3 ya jadi 6. Benar. Sum min. Min itu terkecil. Nah, min itu 1 dan maksnya itu 3. Nah, seperti itu. Ini untuk select dengan fungsi matematika. Oke, kita lanjut ke select dengan fungsi string. Nah, di sini select dengan fungsi string itu digunakan untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Nah, fungsi string ini dapat berupa left, right, dan mid gitu. Secara umum, rumus untuk fungsi string itu select, lalu nama fieldnya, from nama tabelnya, where. Nah, di sini kita masukin nih, di where itu fungsi stringnya kita masukin. Nah, misalnya di sini select bintang from pasien, where
Misalnya left, kita ambil aja misalnya dari, ini tabel pasien, mana tabel pasien, kita ambil aja dari left-nya ini ya, apa, alamat. Alamat, left, alamat pasien. Di sini kita ambil 3 atau 4 ya, misalnya 5 jalan itu kan 5 tulisan jalan. Atau kita ambil 3 nggak apa-apa sih. Nah, di sini berarti jal gitu. Nah, muncul jalan. Nah, cuman ini karena ini jalan semua jadi muncul semua gitu. Kalau salah satu misalnya di sini ada mungkin JL, dia nggak akan muncul karena yang dicari itu adalah yang dari kiri terus 3 karakter itu jal tulisannya. Jadi kalau yang cuman JL dia nggak akan masuk. Nah, atau kita pakai yang right. Nah, kita pakai right itu misalnya hmm, 1. Nggak ada ya. Right itu di nah, jadi right itu di sini panjangnya 1, jadi dari terakhir udah angka 1 doang yang diambil seperti itu. Nah, kalau mau 3 ya kita harus lebih detail lagi. Misalnya apa gitu, jalan 1 apa-apa seperti itu. Nah, tadi karena namanya nggak ada yang mirip, jadi pasti munculnya satu-satu. Misalnya 30, ini 2 gitu ya. Ini 30 gitu. Ya udah yang muncul ya tetap ini kayak gitu. Karena dia di sini nggak ada data yang mirip-mirip. Nah, tapi kalau tadi pakai left, kita pakai jal, dia akan muncul semua yang 3 huruf di depannya itu jal. Seperti itu. Nah, itu untuk penggunaan select dengan fungsi string. Selanjutnya kita bisa menggunakan select dengan between atau kita mengambil data di antara gitu. Nah, kita bisa pakai tabel ini lagi, tabel pasien select tentang from pasien where. Nah, where-nya itu misalnya dari apa nih? Gitu kan. Misalnya dari ID pasien yang between dari 2 sampai 3 on 3 ya, n 3 gitu. Nah, yang masuk ya nilainya yang 2 sama 3 karena diantara kan. Atau kita bisa dari 1 ke 2 gitu. Nah, 1 ke 2. Nah, walaupun between tapi dia poin pertama dan poin terakhirnya itu tetap terbawa gitu. Misalnya di sini 1N3 dari 5 data. Ya udah, berarti 1 2 3 gitu yang akan dimunculkan, seperti itu. Nah, udah itu untuk select dengan between. Lalu select dengan like. Nah, select dengan like itu merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Nah, biasanya digunakan buat pencarian gitu, query-query pencarian karena eh, kata-kata yang ada gitu kan, itu nanti bakal muncul gitu, menyerupai, mirip-mirip. Select bintang from, ala pasien. Nah, di sini where-nya nama file-nya misalnya nama. Nah, like-nya nih karakternya apa nih? Nah, kalau pakai bintang itu biasanya dia yang mirip. Apa persen itu tandanya dia harus mirip. Apa yang mirip yang akan dimunculkan. Nah, misalnya tadi kita punya nih ini kan ada at nih. Ini Fuad ada atnya. Amanda nggak ada ya. Hmm,
Atau enggak an nih, an inti kan tiga-tiganya punya an nih, an, ini an. Nah, di sini kita bisa tulis an nih, muncul tiga-tiganya. Nah, karena ya itu ketiga tadi itu punya 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 apa? Kataan gitu dalam namanya. Terus misalnya kita tulis at, ya yang muncul Fuad doang karena nggak ada yang lain, nggak ada. Nah, seperti itu tadi. An. Nah, tiga-tiganya muncul karena ini Fuad Hasan punya an. Amanda ada an. Terus Arman ada an. Seperti itu. Nah, itu penggunaan like, select dengan like. Nah, kita juga bisa masuk ke select dengan order by. Nah, select order by itu perintah untuk pengurutan data. Jadi terdapat dua jenis dalam pengurutan data, yaitu ascending dan descending. Nah, di sini misalnya dari ID pasien, kita mau urutin nih ID pasien, order by. Nah, descending itu dari data terakhir yang diinputkan, order by. Oh, berarti dia nggak pakai where. Oh, sini order by ID pasien. Ini descending. Nah, ini dari yang terbesar ke terkecil atau data terakhir ke data yang diperbarui gitu. Data terbaru dari yang dari yang terakhir di input ada data terbesar ke terkecil ini. Ascending kebalikannya, dari yang kecil ke yang besar. Nah, seperti itu. Nah, pengurutan ini memang cocoknya untuk angka sih, untuk ID kayak gitu, untuk indexes. Oke, sekarang kita masuk ke grup by ya. Nah, kita masuk ke select, penggunaan select untuk grup by. Nah, penggunaan select untuk grup by ini fungsinya tuh untuk menggrouping. Jadi ketika ada data yang sama, dia akan terbaca satu saja gitu. Jadi satu grup gitu ibaratnya. Nah, kita bisa coba di misalnya tadi pasien dokter ya. Kita coba di pasien dokter. Nah, ini kan ID dokter ID pasien 1 dan 3 ini kan udah bertransaksi. Coba kita buat transaksi lagi ya. Misalnya ID dokter 1. Nah, di sini Fatasan sakit perut. Nah, di sini ID-nya nggak usah, kosongin aja. Ikarus Arman Maulana sakit kuning. Nah, sini kita kirim. Nah, kita ke pasien dokter. Nah, ini jika kita tampilkan pasien dokter, dia ada duplikat transaksi nih untuk si ID pasien 1 dan ID pasien 3 nih. Atau untuk ID dokter transaksinya ada 4 di sini. Nah, itu kalau kita pakai group by dia akan sisa satu aja. Nah, misalnya di sini group by dari ID dokter. Nah, pasien dokter ID pasien. Nah, kayak gini. Tuh. Jadi cuma satu. Kalau tadi yang tampilnya 4, nah ini tampilnya hanya 2. Jadi si pasien dengan ID 1 cuma muncul sekali gitu. Itu fungsinya group by. Untuk menggrouping nilai yang sama. Jadi field berdasarkan field yang ditentukan sih. Seperti itu. Oke, select udah kita coba. Sekarang kita masuk ke update. Nah, update itu kita bisa menggunakan query update.
nama table, terus kita bikin setnya nih. Nah, ini field yang mau dirubah yang mana? Nah, where itu tuh tujuannya. Kayak misalnya di sini kita pakai kita carinya tuh pakai dari field apa ID, ya kan? ID itu udah pasti unik karena auto increment juga kan. Nah di sini nilainya berapa nih? Misalnya kita coba pakai pasien. Kita pakai table pasien. Oke, kita coba di Chrome. Nah, di sini kita bisa update pasien, set nama pasien sama dengan nama pasiennya apa nih? Misalnya tadi Fuad Hasan Sadikin. Nah, sini kita where yang tertujunya tuh mana nih yang mau kita ganti jadi Fuad Hasan Sadikin. Sini kita pakai ID pasien. Nah, kita ini kalau misalnya kita mau ganti yang Fuad Hasan ya kita harus tahu ID-nya Fuad Hasan itu berapa. Nah, di sini kan ID-nya Fuad Hasan itu mana? Bentar, pasien. Nah, ID-nya Fuad Hasan itu 1 kan. Jadi kita tulis 1. Enter. Nah, update pasien set nama pasien Fuad Hasan Sadikin where pasien. Nah, ini kalau kita refresh, nah Fuad Hasannya udah Sadikin. Udah ke-update. Seperti itu. Nah, nantinya ini jika nama field ini ditampilkan di table relasi, maka ketika ini berubah, mereka juga ikut berubah karena tadi kita pakai on update cascade. Nah, begitupun dengan delete. Nah, delete ini nantinya dia akan menghapus field yang kita tentukan di where nih. Misalnya tadi ID pasien untuk pasien nomor 1 gitu, ID-nya 1. Nah, itu nanti ke delete tuh. Nah, kita contohkan di ininya. Kita masuk ke sini, kita masuk ke query. Nah, di sini kita delete. Kita bisa ke folder pasien. Nah, tadi kan ada transaksi atas nama Randy kan di pasien dokter. Nah, di pasien dokter ini ID 3 itu ada transaksinya nih. Coba kalau kita delete where ID pasien sama dengan 3. Error. Ntar. Oh, ini harus pakai from. Delete from. Dia sama kayak input berarti. Apa kayak insert? Kayak select berarti. Nah, tuh delete. Nah, di sini ada ininya nih. Sebagai pengamanan data aja sih. Oke. Nah, ini hilang nih. Kalau kita cari, nah udah kosong, udah nggak ada. Atau kita cari di pasien. Nah, udah nggak ada tuh ID 3 atau siren di Arman tadi. Nah, kalau kita cari di sini di folder relasi, ini kan ada transaksi nih di ID pasien 3 nih. Kita refresh, dia hilang karena kita pakai on delete cascade kayak gitu. Nah, itu untuk data manipulation language yang ada di SQL. Oke, kesimpulan dari praktek ini, sebenarnya pembuatan IRD itu sangat membantu ketika ingin membuat database gitu, baik itu mau di PHP atau kita pakai query SQL dengan komen gitu. Nah, ketika kita sudah tahu jumlah tabelnya, nama tabelnya dan field-field yang ada di tabelnya, itu akan mempercepat pembuatan database ya, kayak gitu. Begitupun ketika kita mau merancang relasinya juga, karena kita udah tahu ini kebutuhannya ke sini, ini kebutuhannya ke situ, kayak gitu. Nah, dan juga untuk penggunaan PHP admin itu membantu sebenarnya proses untuk pembuatan database dan table. Terus karena ada antarmuka UI-nya juga, jadi kita mudah aja gitu untuk buat setting pembuatan table atau penambahan data seperti itu. Nah, tapi yang perlu diketahui sebenarnya di belakang UI PHP admin itu sebenarnya mereka menjalankan query SQL juga. Jadi
kayak apa, kita pakai query aja, cuman bedanya kita ngeklik tombol seperti itu. Nah, kenapa kita perlu tahu juga untuk query ini? Karena untuk menguasai penulisan query SQL secara natif, itu nantinya akan lebih baik lagi untuk programming atau untuk apa, optimalisasi datanya gitu. Nah, secara keseluruhan manipulasi data paling sering dilakukan dalam bentuk penyajian sebenarnya. Kayak tadi select banyak variannya kan. Karena memang select itu nanti yang digunakan untuk apa, menampilkan data dalam bentuk yang lain-lain gitu, kayak misalnya table apa dimunculin dengan field dari table apa kayak gitu. Tadi kita bisa pakai join kan untuk menggabungkan field dari table yang berbeda gitu. Dengan pemahaman DML dan struktur relasi antar table yang baik, kita bisa menyajikan data dengan akurat, cepat, dan sesuai kebutuhan sistem. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, praktik pembuatan database dari IR di rumah sakit. Jika ada salah salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.